Sedangkan terkadang membuang darah di dalam masjid itu seperti remeh. Kalau sekarang itu bukan membuang darah ya. Ngapunten. Jangan biasanya kalau di dalam masjid ada yang biasa seperti ini, gitu ya. Ada ya, ya? Ada ya. Itu sebenarnya itu mengganggu sekali. Ya, mengganggu sekali kalau dalam hadis ini. Maka kita lanjutkan di sini penjelasannya. Terkadang remeh hal itu, tetapi sangat buruk dan tidak ada adabnya. Al-hasu ala fi'li ma yaqulun nas wa yajibu lahum maslahah. Di dalam hadis ini juga terdapat al-hasu atau motivasi atau dorongan kepada seseorang untuk berbuat yang bermanfaat dan menghasilkan sebuah yang namanya maslahat. Jadi kalau kita itu berbuat itu harus berpikir dulu mana adakah manfaatnya, adakah maslahatnya. Wal bu'du an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadah, dan menjauhi an kulli ma yadurru bihim, dari segala sesuatu yang dapat membahayakan seseorang dan menyebabkan kerusakan-kerusakan di dalamnya. Ya. Semua sebagaimana menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan, itu memiliki manfaat dan kemaslahatan secara umum. Wa wujubu ihtiramil masajid wal muhafadzatu ala adabiha. Dan di dalam hadis ini itu terdapat kewajiban untuk ihtiram, untuk menghormati masjid, wal muhafadzatu ala adabiha, dan menjaga adab-adab di dalamnya. Wa adamu ma la yaliqu biha fiha, dan menjaga agar tidak berbuat yang tidak pantas di dalam masjid. Kalau baul, seperti kencing dalam masjid. Kita kan kencing sudah ada di kamar mandinya. Wal basar, meludah. Ini karena dulu seperti ini, banyak yang melakukan seperti itu. Wal bukhar wa ikhrajur rih wa ghairu dzalik, dan mengeluarkan angin, kentut aja di dalam masjid. Lagi duduk kayak gini, duduk kayak gini. Itu kan kalau menyenangkan dan tuasanya selalu bisa jaga. Kadang-kadang itu yang mudah-mudahan ya. Yang mudah-mudahan itu biasanya kalau candanya itu tarik betul nih. Al-Mukhab itu ini loh istilahnya, Mukhab. Udah dong dibantar kan, coba panjenengan imami lah di sini ya. Terus ada makmum itu tiba-tiba apa kata singgung sampai seperti imam, kayak ngomong cepat gitu ya. Itu kayak gitu biasanya. Padahal orang itu nggak tahu, memang gatel gitu. Tapi kalau itu kita paksakan ke masjid, itu sebenarnya nggak baik juga. Bisa mengganggu yang lain. Tahan aja, kan bisa direm. Kita batuk dikit masih bisa ke masjid. Tapi kalau batuknya udah lebih baik di rumah, Pak. Lebih baik di rumah. Kalau sudah istilahnya kita tahu mana akan mengganggu atau tidak. Mufad itu seperti itu. Remeh, cuman bisa mengganggu dan tidak mendatangkan masalah kepada jamaah lainnya di dalam masjid. Penjelasannya di sini seperti ini, agar kita itu menjaga
adab dan akhlak yang mana hal itu dapat bermanfaat dan bermaslahat. Apalagi ini loh, membawa anak di dalam masjid, oke boleh, cuma kita harus diarahkan. Ini kalau ribut di masjid ini habis dia di rumahnya. Makanya diem kayak gini aja kan dia. Yang belakang juga diem aja. Di rumah habis kalau main-main. Kalau main setelah orang sholat boleh main di luar. Kalau sudah sholat main jangan teriak-teriak di masjid dan sebagainya. Bisa kita arahkan aja. Bisa. Karena bapaknya sholatnya musuh anaknya ganggu orang sholat. Dari kecil lah ya. Aku bukan saya membanggakan Anda. Dari kecil saya jadi seperti itu. Dari umur 3 tahun. Di masjid awas teriak-teriak. Bisa saya gitu. Ya bukan. Ya itu saja. Sebenarnya hal yang baik itu harus ditanam dari dini. Ayah bapaknya jadi tanggung jawabnya nanti di bapaknya gimana. Kalau anak kita itu memang nggak bisa dinasihati, nggak bisa diuruskan, tinggal saja sampai harus ada syarat. Tak boleh ribut orang sholat di sholat, boleh main di luar masjid, teriak-teriak jangan di dalam masjid. Ini kadang sekarang itu kalau kita itu marah sama anak-anak itu dibilang mematikan generasi dan sebagainya, itu ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Ketika sholat kita sholat semuanya, anak-anak juga harus sholat. Ini al-mukhad ikhrajul rih wa ghairu dzalika wa istihbabu ikhrajil awsakh minha. Dan istilahnya di dalam hal ini juga kita harus istilahnya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid. Istihbab ikhrajil awsakh minha. Hendaknya kita itu apabila melihat kotoran di dalam masjid ini, kalau sekarang masjid bersih-bersih, kalau dulu itu kalau orang dulu melihat ada bekas ludah, bekas ini sebaiknya harus dikubur. Kalau dulu seperti itu. Kalau kita sekarang nggak mungkin lah, banyak dengan mau ludah di masjid nggak mungkin. Orang gila aja nggak berani, apalagi kita yang nggak berani. Cuman yang itu tadi yang mengganggu tadi. Ya karena saya menemukan jamaah belakang imam seperti itu, yang baca bagi anak-anak, bagi menghayati akhirnya hilang. Baca al-kafirun itu nggak sampai-sampai itu, istilahnya lagu di buku Mariyati muter-muter gara-gara di Fomine. Ya ini saja. Ini yang ketiga. Yang keempat Ar-Rabi anhu, ini masih dari Abu Dzar ini. An-nasan qalu, sesungguhnya para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duzuri bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi dengan upahnya. Istilahnya di sini orang kaya itu punya harta. Jadi sahabat di sini siapa nasan ini? Sahabat yang ahlu sufa. Ahlu sufa itu kalau bahasa orang Jawa itu babung gitu Pak. Istilahnya tidur di masjid, mandi di masjid, makan ngintil Kanjeng Nabi gitu. Seperti siapa? Abu Hurairah. Abu
Masjid Nabawi tidak. Ini mereka ini agak protes yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya itu pergi kerja balik bawa uang gitu. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa kami sama seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi quduri amwalihim. Nah, mereka ini bisa bersedekah dan kelebihan harta mereka. Qala dan Rasulullah bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ruang kalian untuk bersedekah? Rasulullah melanjutkan lagi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, ketahuilah bahwasanya setiap tasbih kalian adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir kalian itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap perkataan alhamdulillah kalian itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap perkataan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang orang untuk tidak berbuat kemungkaran itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan setiap perbuatan jima kalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, dan mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Bagaimana seseorang itu mendapatkan pahala dari syahwatnya, istilah seperti itu bahasanya. Qala, Rasulullah berkata, ara'aitum law wada'aha fil haram, lihat saja apabila mereka itu menempatkan syahwatnya di dalam keharaman, akana alaihi fiha wizrun, maka bukankah di dalamnya itu ada dosanya. Maka dari kalian idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, begitu pula apabila mereka menempatkannya di tempat yang halal, maka mereka mendapatkan